Cek satu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz dan ustazah sekalian, insyaallah cara tarhib akan dimulai. Bagi Ustadz Asatiz, silahkan untuk mengambil tempat duduk lebih depan ya. Silakan untuk berdiri dulu untuk para asatiz dan mengambil tempat duduk di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini kita dapat bertatap muka di tempat dan waktu yang insya Allah sangat mulia ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, hingga kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Ustaz dan ustazah rahimakumullah, insya Allah Ramadan akan kita temui sebentar lagi. Kurang lebih tinggal 9 hari lagi. Dalam rangka persiapan menyambut bulan suci Ramadan, maka diadakanlah agenda tarhib ini agar persiapan kita menjadi lebih matang. Insya Allah nanti kita akan mendengar taujih dari Ustaz Abdul Hasib dan diharapkan semuanya bisa menyimak. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara tarhib ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah berkah kajian kali ini, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Salman Al-Farisi. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة
وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukran jazakumullah kepada Ustadz Salman Al-Farisi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat tadi menambah keberkahan di acara tarhib kali ini. Kami informasikan kepada Ustadz dan Ustazah yang membawa anak kecil, kami informasikan bahwa di lantai 2 sedang diadakan tarhib dan lomba untuk anak-anak, sehingga bisa mengondisikan anaknya untuk ke atas. Selanjutnya, Sambutan yang pertama insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Darul Quran Mulia kepada Ustadz Abdul Rahman Abdul Hasib. Waktu dan tempat disilahkan. Ya. Yes. Ustaz Syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai sambutan yang singkat ini, mohon berkenan Ustadz dan Ustazah supaya bisa lebih maju dan lebih mendekat lagi. Pengalaman kita karena masjidnya besar, jadi suara kita nih suka kalah sama kipas angin. Jadi mohon berkenan Ustadz, nggak apa-apa ngelewatin tiang, maju ke depan lagi, agak ke tengah sini nggak apa-apa Ustadz. Nah, Masya Allah nih Ustadz Rahmat Suratul Ijabah nih, langsung maju ke depan supaya Ustadz Hasib nanti suaranya nggak perlu terlalu kuat ya. Ngelewatin tiang nggak apa-apa Ustazah, agak ke sini nggak apa-apa, agak ke tengah juga boleh Ustazah. Afwan sekali ya, buat kenyamanan kita bersama. Masya Allah, ini luar biasa. Ya, jazakumullahu khairan katsiran atas responnya ya. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita muliakan, guru kita, orang tua kita, ustadz kita, murabbi kita, Kiai Haji Abdul Hasib Hasan LC beserta Ustazah Dr. An Rohanah yang sama-sama kita hormati, segenap jajaran bagian pendidikan, juga segenap kepala unit, serta yang sama-sama kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala, seluruh ustadz dan ustazah di Darul Quran Mulia ini. Alhamdulillah kita akan memasuki bulan suci Ramadan, dan ini merupakan bulan Ramadan yang berbeda dibandingkan
2 kali Ramadan yang sudah kita temui. 2 Ramadan terakhir ini terasa begitu aneh ya. Banyak penyesuaian-penyesuaian yang harus kita lakukan. Ibadah-ibadah juga banyak dibatasi, berjamaah dan seterusnya. Tapi alhamdulillah Ramadan tahun ini insya Allah akan bisa sesemarak seperti Ramadan-Ramadan yang dahulu pernah kita rasakan bersama. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang istimewa sekali untuk kita semua, dan mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang lebih baik dibandingkan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Para ustadz dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada antum sekalian yang telah hadir pada acara Tarhib Ramadan ini. Tarhib Ramadan ini adalah kegiatan yang selalu menjadi kegiatan wajib yang akan senantiasa kita selenggarakan dan selalu diselenggarakan di setiap menjelang bulan suci Ramadan. Harapannya Tarhib ini menjadi ajang untuk kita mempersiapkan diri, memantapkan diri, menyiapkan suasana hati, serta menyiapkan semangat supaya kita memasuki bulan Ramadan ini menjadi lebih siap lagi, lebih prepare lagi, lebih perencanaan lagi, dan mudah-mudahan Ramadannya kita masuki dengan berbagai macam peningkatan dibandingkan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Oleh karena itu kita berharap kita semua bisa maksimal dalam mengambil hikmah-hikmah dari Tarhib Ramadan ini yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, orang tua kita bersama, Kiai Haji Abdul Hasib Hasan LC. Yang kedua, para ustadz dan ustazah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan kali ini juga kemungkinan aktivitas pendidikan akan terus berjalan sampai dengan tanggal 19 Ramadan kalau nggak salah. Sehingga di Ramadan kali ini kita perlu semangat dan persiapan yang jauh lebih banyak lagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena sekarang masih dalam penyesuaian-penyesuaian, protokol-protokol dan seterusnya. Dan kita harapkan ustadz dan ustazah juga perlu mempersiapkan diri selain untuk bulan suci Ramadan dan juga untuk perencanaan untuk pulang ke kampung halamannya. Karena kita udah banyak dengar berita terkait dengan syarat daripada mudik ini, diantaranya vaksin ya. Kita harapkan ustadz ustazah juga jangan sampai ketinggalan berita ini, sehingga jangan sampai ada hal-hal yang nanti bisa menghalangi rencana-rencana untuk melanjutkan kegiatan Ramadannya di kampung halaman masing-masing. Karena nanti kalau nggak bisa pulang kan kasihan juga gitu ya. Nanti minta ditambah liburannya nggak bisa juga gitu ya. Mudah-mudahan ini sudah dipersiapkan. Yang belum selesai vaksinnya mudah-mudahan masih ada waktu dan kesempatan ya. Seingat saya di puskesmas masih jalan terus kegiatan vaksinasi ini. Saya bukan marketing vaksin, tapi saya berharap jangan sampai ada ustadz-ustadz yang terhalang untuk pulang kampung gitu ya, karena jalur transportasi, pemeriksaan dan seterusnya. Dan yang terakhir, mudah-mudahan setelah Tarhib ini kita bisa menyongsong bulan suci Ramadan ini dengan suasana hati yang begitu gembira, dan kita bisa mempersiapkan persiapan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita berharap nih suasana semarak Ramadan ini mulai dirasakan dari sekarang. Seandainya memungkinkan, mungkin saya boleh usul sama bagian pendidikan, dibuatkanlah lomba misalkan menyemarakkan Ramadan ini di setiap unit-unit misalkan gitu. Apakah di rumahnya nanti bisa dibikin ucapan selamat menyambut Ramadan dan seterusnya. Saya lihat ada beberapa spanduk udah mulai terpasang nih, ahlan wa sahlan Ramadan, ini luar biasa ya. Jadi inisiatif yang luar biasa, dan ini mudah-mudahan bisa menambah semarak suasana bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan kita temui. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia dan seluruh ustadz dan ustazah yang hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan di Tarhib kali ini bisa kita simak dengan sebaik-baiknya untuk bekal kita memasuki bulan suci Ramadan
yang sebentar lagi akan kita masuki. Jazakumullahu ahsan jaza atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini mikrofon. Syukran jazakumullah kepada Ustadz Abdul Rahman Abdul Hasib yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya untuk sambutan yang kedua, insyaallah akan disampaikan oleh Ketua Kegiatan Ramadan 1443 Hijriah yang akan disampaikan oleh Ustadz Salman Al-Farisi. Kepadanya waktu dan tempat disilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Teman-teman yang saya hormati, pembina Yayasan Darul Quran Mulia Ustadz Abdul Hasib Hasan LC beserta Ustazah Dr. Aan Wahana, yang saya hormati Ketua Yayasan Darul Quran Mulia Ustadz Abdul Rahman Abdul Hasib, yang saya hormati dan saya cintai para asatizah, para jajaran direksi dan juga jajaran kepala unit yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku Ketua Panitia Ramadan 1443 Hijriah pertama-tama ingin mengucapkan ahlan wa sahlan fi syahri Ramadan. Melihat kurang lebih seminggu lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan dan juga tetap diberi semangat untuk terus beribadah nanti di bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kurang lebih 2 tahun belakangan Ramadan ini telah kita lalui dengan yang namanya kondisi pandemi. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu hingga sekarang pandemi ini sudah mulai menurun, sudah mulai bisa terkondisikan. Oleh karena itu, saya sangat berharap yuk kita sama-sama semangat lagi. Yuk kita sama-sama perkuat ibadah kita lagi. Yuk sama-sama kita menyambut Ramadan ini dengan sukacita. Karena sebagaimana kita tahu bahwa Rasulullah SAW dan para ulama salaf terdahulu bahkan mempersiapkan Ramadan itu sudah dari bulan Sya'ban, sebulan sebelum bulan Ramadan. Bahkan ada yang ibadahnya, puasanya itu lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya. Ada yang sholat tahajudnya lebih banyak dari bulan sebelumnya. Dan amalan-amalan lain yang sudah dipersiapkan jauh-jauh sebelum memasuki bulan Ramadan. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, demi menjaga kekondusifan, menjaga hawa atau lingkungan Ramadanan yang ada di pesantren Darul Quran Mulia ini, maka kami segenap panitia mengadakan beberapa kegiatan yang diadakan di pondok pesantren Darul Quran Mulia ini. Untuk kegiatannya sendiri sekarang terbagi menjadi 3 waktu. Yang pertama ada kegiatan pra-Ramadan atau kegiatan sebelum Ramadan, yang mana itu ada tarhib yang sekarang kita sedang lakukan, tarhib untuk dewasa maupun untuk anak-anak. Untuk tarhib anak-anak sendiri di atas kita adakan beberapa lomba-lomba gitu ya, seperti lomba
tahfizul Quran untuk anak, tahsinul Quran dan sejenisnya gitu ya. Demi mempersiapkan gitu ya, bahkan untuk anak-anak sendiri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Gitu. Lalu ada juga kegiatan baksos yang rutin dilakukan oleh Deki Peduli gitu ya. Yang belakang ini sudah berjalan alhamdulillah gitu. Lalu untuk kegiatan saat Ramadan kita ada beberapa kegiatan utama yang dilakukan oleh panitia Ramadan. Yang pertama itu ada kita buka puasa bersama. Ini setiap hari insya Allah kita akan adakan buka puasa bersama, terpusat di 2 titik masjid, yaitu Masjid RJ1 dan Masjid RJ3. Insya Allah rutin dilakukan setiap hari. Nah, adapun di program buka puasa bersama ini kita mengadakan program yang namanya berbagi takjil. Jadi kita membuka kesempatan bagi para asatidz sekalian atau wali santri sekalian yang ingin ikut mendonasikan makanannya, mendonasikan hartanya untuk kebutuhan takjil atau berbuka puasa di lingkungan Darul Quran Mulia, maka kita buka gitu. Nah, adapun kegiatan selanjutnya ada tarawih berjamaah, yang mana tarawih berjamaah ini dari tanggal 1 sampai 19 Ramadan itu masing-masing terpusat di unit ya. Ada di Deki 2, Deki 1 Putri dan Deki 1 Putra. Nah, adapun untuk kegiatan 20 sampai seterusnya akhir Ramadan itu insya Allah tarawih tetap berjalan di masjid-masjid setiap unit, dan insya Allah imam-imamnya akan dihandle oleh panitia Ramadan. Yang untuk selanjutnya kita juga mengadakan kegiatan kajian rutin. Insya Allah kajian ini akan diadakan kurang lebih sebanyak 3 kali dalam bulan Ramadan, dan kajian tersebut insya Allah kita akan mengundang asatidz eksternal. Jadi bukan dari asatidz internal saja, tapi juga kita mengundang asatidz eksternal untuk menjadi pembicara kajian. Lalu yang keempat kita mengadakan agenda Khatmul Quran. Khatmul Quran ini sendiri pun dilakukan sebanyak 4 kali ya, dalam 1 bulan. Ini untuk memotivasi para asatidz bagaimana kalau mungkin ya biasanya kita sudah terbiasa dengan sebulan sekali hatam gitu ya di luar bulan Ramadan, maka di bulan Ramadan kita tingkatkan lagi sebulan minimal 4 kali hatam gitu. Jadi ini buat memotivasi asatidz sekalian. Insya Allah akan kita lakukan Khatmul Quran rutin sebanyak 4 kali dalam sebulan. Lalu yang di kegiatan 10 malam terakhir itu ada kegiatan i'tikaf yang berpusat di Masjid RJ3. Barangkali mungkin asatidz sekalian ada yang tidak pulang mudik, maka tafadhol, insyaallah kita pun memfasilitasi untuk asatidz yang ingin melakukan i'tikaf di Masjid RJ3. Lalu dan yang terakhir, setelah kegiatan pasca Ramadan, maka kita ada beberapa kegiatan. Yang pertama ada takbir, malam takbiran sebelum sholat Id. Lalu kita lanjutkan keesokan harinya ada sholat Id berjamaah yang terpusat di Masjid RJ3. Lalu setelah kegiatan sholat Id dilanjutkan dengan makan bersama. Insya Allah dengan segenap kemampuan kami para panitia, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan lingkungan Ramadan yang kondusif gitu ya. Jadi kita bukan hanya menciptakan para generasi Ramadhani, tapi juga generasi Rabbani, yang mana setelahnya kita tetap bersemangat untuk beribadah gitu. Ya mungkin kurang lebih sekian dari saya sebagai Ketua Panitia Ramadan 1443 Hijriah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustadz Salman Al-Farisi selaku Ketua Syiar Ramadan yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya, marilah kita dengarkan kajian dan taujih yang insya Allah akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Hasib Hasan LC. Kepada Ustadz Abdul Hasib, waktu dan tempat disilakan. Oh, ini mic-nya Ustaz. Udah. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum syahrun azimun mubarak faja'ala siyamahu fariḍah wa qiyama laylihi tatawwu'an. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Ketua Yayasan Darul Quran Mulia, para pimpinan, para pengurus, para ustadz dan ustazah, hafizakumullah. Alhamdulillah, kita sudah semakin mendekati bulan Ramadan tahun ini. Harapan kita mudah-mudahan kita bisa disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke bulan Ramadan ini yang penuh dengan keberkahan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa memaksimalkan waktu-waktu kita untuk meraih keberkahan Ramadan. Kata orang-orang bijak, tidak ada kesuksesan tanpa persiapan. Begitu pula ketika kita menginginkan sukses Ramadan, maka kita memerlukan persiapan-persiapan untuk itu. Jangankan untuk sukses di bulan Ramadan ini, baik untuk meraih ketakwaan yang merupakan predikat yang paling mulia, ataupun untuk meraih keutamaan Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jangankan untuk itu, untuk sukses sebuah walimah saja misalnya, kita memerlukan persiapan-persiapan yang matang, baik dari perencanaan waktunya, baik dari segi pendanaannya,
dan segala yang dibutuhkan untuk itu. Padahal untuk sukses pada hari walimah tersebut, maka persiapannya diperlukan begitu panjang, begitu lama, begitu banyak. Apalagi untuk sukses Ramadan. Tidak mungkin rasanya kita akan bisa meraih kesuksesan itu tanpa kita melakukan persiapan-persiapan yang maksimal. Paling tidak, menurut hemat saya, ada 2 persiapan yang perlu kita lakukan. Persiapan yang pertama adalah persiapan individual, persiapan pribadi. Karena pesan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Perlu kita persiapkan pribadi kita. La'allakum, diri kamu, pribadi kamu. Itu persiapan individual. Yang kedua, kita juga perlu persiapan komunal, persiapan bersama, merespon pesan Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbicara tentang puasa, la'allahum yattaqun, agar supaya mereka bertakwa. Kita belum sukses penuh walaupun kita sudah meraih ketakwaan itu. Seandainya keluarga kita masih jauh dari sifat-sifat ketakwaan tadi, perlu kita persiapkan keluarga kita. Kita persiapkan istri kita. Kita persiapkan suami kita. Kita persiapkan anak-anak kita. Persiapan komunal. Kita mempersiapkan keluarga agar supaya mereka bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allahum yattaqun. Kita juga perlu mempersiapkan lingkungan kita. Lingkungan kita, tetangga kita, kiri kanan kita, jamaah kita, masyarakat kita, agar mereka juga bisa menjadi orang-orang yang meningkat ketakwaannya. Dan kita juga perlu mempersiapkan masyarakat kita. Agar mereka juga bisa kondusif untuk meningkatkan ketakwaannya. Ini perlu 2 persiapan. Persiapan individual, persiapan diri kita, dan juga persiapan komunal. Karenanya
saya mengapresiasi tadi bahwa sudah disampaikan, sudah mulai kelihatan ada spanduk misalnya yang berisi tentang tarhib Ramadan, sambutan tentang Ramadan. Saya masih ingat dulu di tahun 87-an ketika kita melakukan aktivitas menyambut Ramadan, itu spanduk-spanduk itu begitu banyak. Sudah mulai keluar bahkan 2 minggu sebelum datangnya bulan Ramadan itu. Jangan sampai kita kalah dalam mengeluarkan spanduk dengan pabrik-pabrik rokok, ya, atau pabrik-pabrik obat yang menyambut Ramadan untuk menjajakan, ya, barang-barang dagangannya. Tapi nggak kita lihat, ya, apakah itu spanduk partai-partai misalnya membanggakan bahwa dia concern perhatiannya terhadap Ramadan. Belum kita lihat itu. Harapan saya mudah-mudahan di rumah kondisikan keluarga dan anak-anak kita, selamat datang bulan Ramadan. Mungkin ada tulisan-tulisan. Saya masih membaca di rumah ibu saya, ya, itu bekas-bekas tarhib yang lalu, selamat datang bulan Ramadan, untuk mengingatkan anak-anak dan cucu-cucu. Perlu kita persiapkan, ya, pengkondisian keluarga kita dan juga pengkondisian masyarakat kita, agar mereka tahu udah deket di bulan Ramadan. Ngapain saja kita di bulan Ramadan ini? Apa persiapan yang harus kita lakukan? Saya dengar dari sebagian ibu-ibu, kalau harapan, ya, ketua yayasan dan juga ketua panitia Ramadan, hendaknya kegiatan-kegiatan masjid itu sudah kondusif. Tapi secara jujur harus kita akui bahwa pasar Tanah Abang itu jauh lebih padat, jauh lebih ramai ketimbang masjid yang sudah kita banggakan ini, ataupun ketimbang masjid Istiqlal misalnya. Ternyata masyarakat kita itu menyambut Ramadannya itu luar biasa. Ramadan belum datang, itu Lebaran sudah disambut. Nyambut Lebaran, beli pakaian suami, pakaian istri, jilbab istri, pakaian anak-anak. Alhamdulillah kalau sambutan itu dilakukan sekarang dalam rangka tidak mengganggu aktivitas di bulan Ramadan nanti. Sekarang aja sibuk-sibuknya ke Tanah Abang atau ke pasar-pasar. Kalau nanti saya ingin konsentrasi untuk beribadah dan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh nyata. Saya berharap misalnya dari ibu-ibu, bapak-bapak yang memang sudah ada sambilannya menjajakan buku, tolong ditampilkan buku-buku tentang Ramadan, ya, di depan masjid kita, ya. Silakan, kita akan mengizinkan kalau digelar buku-buku yang membicarakan tentang Ramadan.
Bahkan kita juga siapkan nantinya kalau ada aksesoris Ramadan, ada kue-kue Ramadan yang dipersiapkan dalam rangka menyambut kedatangan bulan Ramadan itu positif. Perlu persiapan-persiapan itu. Perlu spanduk, perlu pawai nanti seperti yang kita lakukan tahun-tahun lalu. Kalau misalnya anak-anak tahun lalu bawa permen, saya pikir kalau tahun ini bawa supermi misalnya. Nanti keliling ke masyarakat bagi itu supermi atau bagi infak ke masyarakat kita. Itu akan berkesan sekali. Ya. Perlu ada kreativitas dalam menyambut Ramadan itu. Nah, saya ingin fokus kepada persiapan individual, persiapan pribadi kita. Persiapan yang paling mendasar para ustadz dan ustazah adalah persiapan ilmi dan fikri. Jadi kita persiapkan pemahaman kita, kepala kita ini dengan pengetahuan tentang Ramadan. Yang bisa download nanti downloadlah buku-buku tentang keutamaan Ramadan. Downloadlah tentang berbagai aktivitas yang diprioritaskan untuk dilakukan di bulan Ramadan. Apa saja ya. Yang prioritas itulah yang kita lakukan. Yang enggak prioritas kesampingkan. Perlu kita bekali diri kita dengan pengetahuan yang benar tentang Ramadan. Yang kita harapkan bisa memotivasi kita. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwa ketundukan hati untuk melakukan sesuatu itu dilatar belakangi oleh keyakinan. Orang kalau yakin hatinya akan tunduk. Nah, keyakinan itu dilatar belakangi oleh seperangkat pengetahuan. Jadi kalau orang itu udah tahu dan pengetahuannya itu mengkristal menjadi keyakinan, maka keyakinan itulah yang akan memandu dia untuk melakukan sesuatu berdasarkan keyakinannya dan pengetahuannya. Di dalam Al-Quran konsep ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Hendaknya orang-orang yang diberikan ilmu itu tahu bahwa Al-Quran itu benar dari Allah. Jadi tahu kebenaran. Tahu dulu. Langkah kedua, fayu'minu bihi. Maka apa yang diketahuinya itu akan dia yakini. Langkah ketiga, kalau sesuatu itu sudah diyakini, fatuhbitalahu qulubuhum. Maka tunduklah hatinya kepada apa yang dia ketahui dan dia yakini. Perlu persiapan keilmuan, persiapan fikri. Nah, karenanya saya cuma bisa menganjurkan ya kepada para ustadz, kepada ustazah ya, supaya bisa mengkoleksi berbagai ilmu pengetahuan tentang keutamaan Ramadan, tentang amalan-amalan prioritas di bulan Ramadan. Ya. Ada misalnya buku Fiqhus Syam
yang ditulis oleh Yusuf Qaradawi. Ada juga misalnya Dewan Syariah PKS itu sudah mengeluarkan buku tuntunan tentang Ramadan. Banyak lagi buku-buku tentang itu. Kita bisa mengkoleksinya, bisa membacanya, bisa mewariskan pesan-pesannya kepada keluarga kita. Itu persiapan yang pertama. Persiapan fikri dan ilmi. Persiapan pengetahuan. Sehingga kita nggak akan menjadi seperti pohon nyiur nantinya. Kata Rasulullah, la takun imma'atan. In ahsanan nas ahsantum, wa in asa'u fa asa'tum. Kamu jangan imma'ah, ikut-ikutan seperti pohon nyiur. Kalau orang berbuat baik kamu ikut berbuat baik, orang menghentikan kebaikannya kamu pun ikut menghentikan kebaikannya. Seperti yang terjadi di masyarakat kita. Ya, malam Ramadan pertama, ya, masjid musola itu kita lihat luar biasa. Yang kalau sudah semakin maju ke depan, itu jamaahnya juga tambah maju mendekati imamnya. Ya. Bukan semakin bertambah. Saya punya pengalaman pahit seperti ini, sehingga dulu saya sama teman-teman mencari seorang hafiz yang bacaannya bagus, bisa dipanteng di masjid tradisional yang kami tinggali. Ternyata karena imam bacaannya bagus, tarawihnya itu lama, ternyata masjid itu membeludak jamaahnya. Orang haus, ya, dengan sesuatu kebaikan. Jangan sampai kita seperti yang terjadi di masyarakat. Masyarakat lesu, kita lesu, jamaah lesu, kita lesu, masyarakat kalah, kita ikut kalah berpuasa, padahal kita nggak bertanding. Gak ada istilah kalah. Puasa kita pol, qiyam lail kita pol, tilawah kita pol, dan semuanya. Itu kalau kita tahu. Ya. Keutamaannya. As-sawmu li wa la ajzi bihi. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Sebelumnya dikatakan bahwa setiap perbuatan baik itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat, ila masya Allah, bisa sampai lebih dari 700 kali lipat. Illa shaumu fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah. Dinisbahkan kepada Allah. Betapa mulianya puasa itu. Wa ana ajzi bihi. Sayalah yang akan membalasnya. Ya. Lalu dijelaskanlah dalam hadis yang panjang itu, kenapa istimewanya puasa itu. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajri. Karena dilakukan itu semuanya karena aku, karena Allah. Dia nggak mau makan karena Allah. Dia nggak mau minum karena Allah. Dia nggak mau ngikutin hak syahwatnya karena Allah. Nggak mau banyak main HP karena Allah. Nggak mau melihat layar HP-nya, layar televisinya karena Allah. Kalau dia tahu. Persiapan yang kedua adalah persiapan hati.
persiapan hati. Bukankah tujuan dari puasa Ramadan itu la'allakum tattaqun, agar supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Satu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan sahabat mengatakan, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di hati. Kita perlu persiapkan hati kita agar betul-betul kondusif, betul-betul bersih, sehingga anugerah ketakwaan itu bisa masuk. Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan ke dalam hati kami. Wa zakkiha. Ya Allah, sucikanlah hati ini. Anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah yang sebaik-baik mensucikan hati ini. Engkaulah pemiliknya, engkaulah pelindungnya. Bersihin hati, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bertobat. Jangan biarkan hati ini terus mengeras dengan dosanya. Bisa dosa itu dosa perilaku kita, bisa dosa lewat tangan kita dengan mencet tombol itu, bisa juga itu dosa tetangga yang nyetel lagu terlalu keras sampai kita pun ikut berdendang mengikuti suara tadi. Yada'u syahwatahu lillah. Perlu kesiapan hati, hati yang bersih, nggak ada dendam. Ya, karenanya kebiasaan di sebagian masyarakat, ya, itu ada kebiasaan kunjung mengunjungi untuk minta maaf mau memasuki Ramadan. Nah, menurut hemat saya ini jauh lebih strategis ketimbang nanti kita nungguin Lebaran, salam-salaman setelah pakai baju baru. Tapi sebelum masuk Ramadan kita sudah bersih. Ya. Kita saling memaafkan di antara kita, suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, suami istri kepada orang tuanya, kepada mertuanya, kepada familinya. Kita bersihkan hati ini agar dia lebih kondusif ketika bulan Ramadan itu. Sehingga kita nggak harus menunggu sampai tanggal 30 nanti, bahkan pada hari pertama pun kita berharap itu sudah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, walladzina tadaw zadahum huda. Orang-orang yang mengikuti petunjuk ditambahin petunjuk itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atahum taqwahum. Dan Allah berikan ketakwaan kepada mereka. Takwa itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kondisikan hati kita ini agar betul-betul siap untuk mendapat anugerah ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersihkan hati, banyak beristighfar, banyak bertobat, banyak saling memaafkan antara kita. Enggak ada di antara kita yang luput dari kesalahan. Manusia itu khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Manusia itu adalah orang yang selalu ingin berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah yang bertobat. Nah, itu kita bersihkan hati kita. Tentu kiat-kiatnya itu banyak sekali. Silakan nanti
baca Riyadus Sholihin misalnya tentang taubat dan istighfar, itu akan memandu kita. Nah, persiapan yang ketiga adalah persiapan materi. Jadi ada persiapan ilmi fikri, ada persiapan ruhi qalbi, ada persiapan madi, persiapan materi. Bagaimana misalnya agar kita bisa lebih bersemangat untuk beribadah di bulan Ramadan? Itu persiapan. Persiapan apakah untuk berbukanya, persiapan untuk pakaiannya, persiapan untuk sajadahnya, persiapan untuk Qur'annya. Anak-anak itu akan jauh lebih bersemangat di bulan Ramadan kalau misalnya mukenanya baru, sarungnya baru, sajadahnya baru, Qur'annya baru. Apalagi setiap jelang berbuka ada uang jajan baru, ya, bahagia betul dia. Ya, sampai saya dengar ada ya, seorang cucu, dia sudah bernostalgia itu. Ya, Bunda, nanti kita biasanya di akhir Ramadan itu dibagi hadiah ya, oleh nenek kita. Lalu dia bertanya, apakah nenek itu nggak bangkrut nanti? Cucunya semakin banyak, hadiahnya juga semakin banyak. Perlu persiapan materi ya. Orang Arab itu biasa dulu ketika kita mengelola kegiatan, kita baru bisa menyelenggarakan iftar shaimin. Kita cuma baru bisa jadi panitia penyelenggara iftar Ramadan. Dananya dari Arab. Ya. Mereka berlomba-lomba untuk mengirim dana itu. Kalau sekarang sudah waktunya kita menjadi muftir shaimin. Kita yang memberikan konsumsi buat orang yang berbuka. Satu orang yang memakan makanan yang kita persiapkan, apakah itu tetangga ataupun yang lain, silakan saling berbagi. Itu kita mendapatkan pahalanya. Kalau satu keluarga kita berikan misalnya satu porsi yang dimakan 5 orang, kita mendapatkan pahalanya seperti kita puasa sendiri dan sebanyak puasa orang yang memakan. Man fattara shaiman, ya, kata Rasulullah, barang siapa yang memberikan makanan buat orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala sebanyak orang yang memakannya. Tapi nggak dikurangi sedikit pun pahalanya bagi yang berpuasa. Perlu persiapan materi. Bagaimana agar misalnya keluarga kita bisa mengkonsumsi yang lebih nikmat, lebih bergizi. Itu kan perlu tambahan dana. Ya. Kalau tadi sudah disebutkan kemungkinan pulang kampung, ada persiapan dana untuk pulang kampung, itu sesuatu yang wajar. Satu yang wajar. Silakan ya, kita mempersiapkan dananya. Tapi jangan sampai nantinya untuk kebutuhan Ramadan ternyata kalah dengan kebutuhan pulang kampung. Ya, nggak pulang kampung pun jadi. Nah, kita berlebaran. Nah, hendaknya kalau ada dana, alokasikanlah dana itu untuk Ramadan. Ya. Baik buat diri kita, keluarga kita, ataupun juga untuk masyarakat kita. Jadi perlu persiapan untuk itu. Jamaah yang dirahmati Allah,
Selanjutnya saya ingin mengingatkan tentang amalan apa saja yang seyogianya kita prioritaskan sepanjang Ramadan ini. Kalau lewat buku-buku tadi itu kita bisa lihat banyak sekali amalan-amalan itu. Ada yang memerlukan dana besar, pahalanya besar, seperti umroh Ramadan. Itu pahalanya seperti kita berhaji bersama Rasulullah SAW. Luar biasa. Tapi kan nggak semua orang bisa melakukannya. Ya. Umroh yang kalau sekarang bisa mungkin 50-60 juta, apalagi di bulan Ramadan itu bisa 100 jutaan. Nah, amalan-amalan apa saja yang hendaknya diprioritaskan sepanjang Ramadan ini. Nah, saya ingin mengingatkan bahwa amalan-amalan itu hendaknya fokus kepada pembentukan dan penambahan ketakwaan. Itu harus fokus. Ya. Amalan itu secara signifikan menambah ketakwaan kita. Yang pertama adalah puasa itu. Puasa. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Puasa yang lillah. Ya. Bukan puasa yang suka kalah. Ya. Bukan pula puasa yang cuma nggak makan, nggak minum, tapi juga nggak melakukan hal-hal yang positif. Kalau saya mengatakan itu puasa yang enggak, ya, nggak makan, nggak minum, nggak sholat, nggak berbuat baik, tapi kita berpuasa yang lillah, semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau misalnya di rumah kita ada kedatangan tamu istimewa, maka kita akan menservis tamu istimewa itu. Bayangkan ketika kita berbuat untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan lakukan yang terbaik untuk itu. Dia tinggalkan syahwatnya, nafsunya, minumnya, makannya karena Allah. Bukan cuma puasa awam, tapi puasa sholihin, puasa muqaqqabin. Puasa yang bukan saja menahan diri dari makan dan minum, tapi puasa yang menyibukkan hati. Hatinya itu sibuk dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya itu sibuk dengan muraqabatullah. Selalu menyadari bahwa Allah bersamanya. Allah melihatnya, Allah mendengarnya. Sudah terdengar panggilan azan, walaupun dia masih lemas karena puasa, dia sambut panggilan itu. Itu puasa yang lillah, karena Allah. Dalam sebuah hadis sampai dikatakan, barang siapa yang puasa karena Allah, sehari saja Allah akan jauhkan dirinya 70 tahun dari azab neraka. Subhanallah. Nah, yang kedua, kalau siangnya siam, dalam sebuah hadis dikatakan wa ja'ala qiyama lailihi tatawwu'an. Malamnya kita qiyam. Kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kita baca Quran, kita dengerin Quran, kita pahami Quran. Tadi sudah disampaikan bahwa kita akan 3 kali tatam. Tapi perlu saya ingatkan, di samping kita hatam bacanya, hendaknya ada target kita hatam memahaminya. Masing-masing kita punya target masing-masing. Hatam bisa memahaminya.
Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan kalau 10 hari yang terakhir beliau i'tikaf. Bahkan i'tikaf terakhir itu 20 hari beliau i'tikaf. Kemudian beliau itu sangat dermawan. Tahukah apa penyebab kedermawanan beliau? Fala Rasulullah ajwadu bil khairi minar rihil mirsala. Rasulullah itu lebih rata kebaikannya daripada angin yang bertiup menggoyang dedaunan. Kalau Rasulullah di bulan Ramadan itu rata kebaikannya. Luar biasa, beliau sangat baik. Penyebabnya adalah karena interaksi dengan Al-Quran di malam hari. Wa kana Jibril ya'tihi kulla lailatin min Ramadan. Rasulullah itu datang setiap malam bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran, mengajak Rasulullah bertadarus Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Fala Rasulullah ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Sungguh Rasulullah lebih dermawan lagi ketimbang angin yang menyentuh seluruh dedaunan. Rata kebaikannya karena interaksinya dengan Al-Quran. Nah, ini perlu kualitasnya ditingkatkan. Bukan saja kita membaca, bukan saja kita mendengar, tapi juga kita bisa memahami artinya. Sekarang kan sudah gampang, ya, dengan HP kita bisa mengklik terjemahan dari ayat-ayat tadi. Itu yang kedua, ya, qiyam fi lailaihi, dan interaksi dengan Al-Quran. Nah, yang ketiga adalah kita komitmen dengan kewajiban-kewajiban. Komitmen dengan kewajiban-kewajiban. Ya. Bukan saja kewajiban berpuasa, tapi kewajiban ibadah yang lain, sholat 5 waktu, sholat berjamaah, itu kita tingkatkan. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, tidak ada perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan oleh hambanya untuk mendekatkan diri kepada Allah kecuali yang wajib-wajib. Itu perbuatan yang paling dicintai. Laksanakan yang wajib-wajib. Apakah itu sholat, apakah itu selalu berzikir kepada Allah, apakah itu infak dan zakat yang wajib-wajib. Apabila hamba itu membiasakan yang wajib-wajib dan setelah itu melakukan yang sunnah-sunnah, maka aku akan mencintainya, kata Allah. Kalau aku sudah mencintainya, maka aku akan menjadi penglihatannya yang dipakai untuk melihat, kupingnya yang dipakai untuk mendengar, tangannya yang dipakai untuk berkiprah, kakinya yang dipakai untuk melangkah. Kalau dia berdoa, aku kabulkan doanya. Kalau dia meminta, aku kabulkan permintaannya. Kalau dia minta perlindungan, aku lindungi kepadanya. Subhanallah. Membiasakan yang wajib-wajib, komitmen pada yang wajib-wajib, baru kemudian yang sunnah-sunnah. Dan yang terakhir, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya baghil khairi aqbil, wa ya baghis syarri adbir. Wahai orang yang ingin berbuat kebaikan, lakukanlah kebaikan itu semaksimal mungkin. Dan orang yang ingin melakukan kejahatan, maka urungkanlah, mundurlah dari rencana berbuat jahat. Satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah kita berta'awun untuk melakukan hal-hal yang positif tadi.
Karenanya saya merespon tadi dari Ketua Panitia Ramadan, adakan iftar jama'i sering-sering supaya, dan adakan nanti kepanitiaan supaya kita bisa berbagi kebaikan. Panitia yang menyiapkan makanan dan minum itu mendapatkan pahala seperti dia menyumbangkan makanan dan minuman itu. Kita berbagi untuk selalu berbuat baik, ta'awun untuk selalu berbuat baik. Jamaah yang dirahmati Allah, ternyata jam saya agak lambat jalannya ini. Ya. Sampai di sini saja persiapan yang perlu saya sampaikan. Intinya kita perlu persiapan untuk diri kita dan masyarakat kita, perlu persiapan keilmuan intelektual, perlu persiapan batin hati agar semakin bersih, dan juga perlu persiapan materi. Alokasikanlah materi dan duit itu sepanjang Ramadan. Kalau mau ngasih mertua, kasih sekarang ke mertua itu. Ya. Kita infakkan di bulan Ramadan itu jauh pahalanya lebih besar ketimbang kita berikan di bulan Syawal. Kalau mau kasih orang tua, kasih mertua, kasih saudara, kasihlah dia di bulan Ramadan. Tentu ini sesuatu yang barangkali menurut kita asing, tapi berdasarkan pengetahuan kita, maka kita akan melangkah sesuai dengan pengetahuan dan keyakinan tadi, walaupun itu tidak biasa dilakukan oleh masyarakat kita. Lebih kurangnya saya mohon maaf kepada para ustadz dan ustazah. Saya sampaikan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan, dan juga saya secara pribadi atas nama diri saya dan keluarga mohon maaf bila terjadi kesalahan-kesalahan ini, dan tentunya saya juga sudah memaafkan. Mudah-mudahan kita bisa saling memaafkan di antara kita. Dan juga ajang jelang Ramadan ini gunakanlah untuk saling memaafkan di antara sesama kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada request dari panitia untuk mengadakan sesi pertanyaan, 2 pertanyaan, apakah masih memungkinkan nggak, Ustaz? Boleh. Syukur jazakumullah kepada Kiai Haji Abdullah Subhasan yang telah memaparkan materi tauhid yang begitu luar biasa. Dan insya Allah sebelum ditutup kita akan ada sesi tanya jawab. Kita batasi untuk 1 orang penanya dari Ikhwan dan 1 orang penanya dari Ikhwan. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan untuk maju ke depan dan bertanya langsung di mikrofon. Silakan bagi yang ingin bertanya, boleh angkat tangan. Iya, silakan. Kalau nggak ada yang silakan yang mau mengajukan pertanyaan. Ya, silakan. Dikasih pengeras suaranya. Waalaikumsalam. Langsung ke pertanyaan yang ada, mana yang afdol, kita mengurung diri di masjid atau di rumah dengan alasan tidak mau ketemu sama yang lain, macam-macam kemaksiatan lagi, atau kita tetap keluar dengan harapan susah mengekspresikannya. Intinya begitu. Mana yang afdol? Apakah dengan puasa ini kita di rumah aja
Ada kan aktivitas biasa, cuma pasar biasa, bermasyarakat seperti biasa. Bisa. Iya, terima kasih. Mana yang lebih afdal? Apakah kita mengurung diri ya, untuk tidak terkontaminasi dengan berbagai perbuatan maksiat yang begitu banyak dari luar, agar kita bisa tetap melakukan kebaikan, atau kita tetap bermasyarakat? Yang lebih afdal adalah kita tetap bermasyarakat, karena di situ ada tantangan. Nah, ketika kita mampu untuk menghadapi tantangan itu lebih besar, lebih besar, pahalanya lebih besar. Kemampuan mengendalikan dirinya juga lebih besar, apalagi peluang-peluang untuk beramar ma'ruf dan bernahi munkar itu tetap terbuka. Ya, kita mengingatkan untuk berbuat baik kepada orang lain, menambah pahala kita. Kita mengingatkan agar orang tidak melakukan kemungkaran, itu juga kita berpahala. Jangan kita membatasi diri hanya untuk menjaga kesucian kita, tidak ke masjid, tidak bergaul ke masyarakat, padahal kita bisa melakukan itu. Yang lebih afdal adalah kita membaur dengan masyarakat tapi enggak luntur, membaur tapi enggak luntur. Bisa mempengaruhi yang positif, tapi nggak gampang untuk dipengaruhi yang negatif. Jadi kita punya kepribadian, ya, bisa membaur, nggak luntur, bisa mempengaruhi, tapi tidak mudah dipengaruhi dengan hal-hal yang negatif. Demikian dari akhwat, silakan. Silakan dari Ustazah, kalau kita ingin bertanya. Itu ada yang datang. Tolong dikasih pengeras suaranya. Silakan. Ustaz, mungkin pertanyaannya agak sedikit tidak berhubungan dengan Ramadan. Cuman apa yang disebut di Ustaz tentang pendeta yang minta Allah menghilangkan 300 ayat di dalam Al-Quran. Nah itu mancing-mancing tentang seseorang yang minta menghilangkan 300 ayat dalam Al-Quran yang viral itu. Atau mungkin kita membuat status di Instagram atau mungkin di status WA. Nah, mungkin di jalan itu seperti apa gitu? Tentu sebagai seorang yang beriman, termasuk beriman kepada Al-Quran, kita dituntut untuk mengimani Al-Quran itu sepenuhnya. Satu saja ayat itu kita delete, itu mendelete keimanan kita. Jadi orang dalam keimanan itu nggak boleh sebagian-sebagian. Apa tuh minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Perkara iman dia harus utuh penuh. Iman kepada Al-Quran utuh penuh. Gak boleh ada satu surat atau satu ayat yang kita kesampingkan, kita delay. Apalagi
seperti sekian ratus itu. Ya. Jadi kita perlu mengokohkan, sebetulnya kalau umat Islam kitanya mantap keimanan kita, itu sampah aja semuanya. Ya. Sampah-sampah itu yang akan mengotori pikiran kita. Nah, karenanya anjuran saya kepada para ustaz dan ustazah, bagaimana memantapkan keimanan santri-santri kita ya terhadap Al-Quran itu. Ya. Iman itu harus penuh dia, nggak boleh sebagian-sebagian. Nah, kalau keislaman, ketundukan, ketaatan itu fattaqullaha mastata'tum. Taatlah kamu menurut kesanggupan kamu. Nggak punya duit, nggak haji, nggak apa-apa. Ya. Tapi dalam keimanan dia nggak boleh sebagian-sebagian dan setengah-setengah. Berkurang sedikit unsur keimanan itu, dia akan mendilet keimanan itu semuanya. Nah, begitu hendaknya yang perlu kita tanami. Kita tanamkan ke tengah-tengah masyarakat kita. Nah, sampah-sampah yang banyak kita dengar dari orang yang mengaku alim tapi dia jahil, mengaku tahu tapi nggak tahu, itu nggak perlu. Kemudian kita respon. Kalau di zaman Nabi dulu ada orang melecehkan nilai-nilai Islam, nggak panjang umurnya itu, nggak panjang umurnya. Ya. Ketika ada seorang Yahudi misalnya itu mempermainkan akhwat, diikat kerudungnya ke roknya, sehingga ketika bangun dia maka roknya terangkat, maka sahabat yang melihat itu kemudian membereskan Yahudi tadi. Ya. Jadi ada izzah, kebanggaan terhadap kebenaran Islam, keagungan Islam. Ini yang perlu kita tanamkan. Hal-hal yang seperti tadi yang menjadi sampah di masyarakat kita, ya nggak perlu kita respon. Sebab kalau direspon itu juga semakin kencang suaranya, kayak anjing menggonggong. Kalau lewat aja, tadi juga pegel. Tapi kalau kita gonggong, galakan anjing itu, ya ketimbang kitanya. Lewatlah terus kita punya risalah, kita punya misi, lakukanlah terus berjalan. Abaikan gonggongan yang tidak perlu itu. Demikian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke belakang. Fadhol, saya mau ke belakang. Sekali lagi kami ucapkan syukron jazakumullah kepada Kiai Haji Abdul Hasan Hasan yang telah memaparkan materinya. Sebelum ditutup, sedikit saya simpulkan persiapan-persiapan menuju bulan suci Ramadan. Di antaranya ada persiapan ilmu dan pikiran, kemudian persiapan ruh dan hati, dan persiapan materi. Adapun amalan prioritas di bulan Ramadan, yang pertama puasa yang lillah karena Allah, kemudian menghidupkan malam dengan memperbanyak tilawah dan suci Al-Quran, kemudian komitmen dengan kewajiban, dan lakukanlah kebaikan semaksimal mungkin dan kurangi hal-hal yang menuju kepada keburukan. Harapannya dengan diadakan Tarhib Ramadan kali ini dapat meningkatkan kesiapan kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mic-nya satu lagi 2 kayaknya. Udah sebentar ya, belum selesai.